Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba akan belajar surah At-Takwir ya. Kita bagi menjadi dua bagian. Pertama kita belajar cara membaca secara perlahan untuk pemula. Yang bagian kedua nanti kita bikin adalah At-Takwir dalam belajar tajwid, format tajwid ya. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada teknik belajar di Quran warna kita, bahwa setiap yang warna hitam ini dibaca netral, dibaca apa adanya. Dan yang seperti ini namanya warna oranye apa ya? Nah ini berapapun jumlahnya tidak dibaca. Gampangnya kenapa Pak Ari tidak dibaca? Karena ini tidak punya tanda baca. Kita kan disuruh baca. Kalau nggak ada tanda baca maka itu jangan dibaca. Jadi bacanya gimana dari sini? Bismil. Ini seakan-akan yang di lingkar ini nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga punya rumus. Setiap warna hitam itu netral. Dibaca apa adanya tanpa panjang. Pokoknya apa adanya aja. Nah, sementara kalau di atas hitam itu ada hijau, nih di atas hitamnya ada hijau. Jangan warna itu ya. Di atas hitamnya ada hijau. Sementara kalau di atas hitamnya ada hijau, berarti hitamnya jadi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, gitu. Begitupun nanti ada rumus lagi, hitam. Setelah hitam ada biru, ini biru tuh ya. Setelah hitam ada biru, maka hitamnya yang asalnya satu ketukan berubah menjadi 2 sampai 6 ketukan. 2 sampai 6 ketukan. Karena ini mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Jadilah mad arid lis sukun. Pak Ari bingung. Pokoknya mah ada yang warna biru gini di ujung nih. Jadi panjang. Jadi 6 ketukan deh. Karena 2 sampai 6. 2 sampai 5. Boleh lah ya. Itu. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rumus lagi, setiap menemukan tanda tasdid ini, tanda tasdid, maka bacanya nyamber dan double. Bismillah, tuh jadi 2 huruf. Bismillahir, nyamber dan double dibaca maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bacanya seperti disentak lah ya latihan ya. Tapi jangan, baca Quran gak boleh disentak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rumusnya lagi, yang berikutnya kalau ketemu sukun, mana yang sukun nih? Nyamber saja. Jadi tuh nyamber saja. Nyamber ke apa ya? Ya kayak api kena minyak, kena bensin, shit gitu. Pis tuh, pis, mil nyamber juga kan? Ini nyamber juga, cuma nyamber dan double bedanya ya. Kalau sukun ini nyamber saja, kalau yang ini nyamber dan double 2. Ini satu nyamber saja. Ini 2 ya nyamber dan double. Bismillahir. Nyamber dan double. Rah nyamber doang. Ini nyamber doang. Rahmanir Rahim. Tuh.
Ya, jadi kalau ketemu sukun nyamber, kalau ketemu tasdid nyamber dan double. Ini ketemu sukun Pak Hari. Nah, kalau ketemu sukun di atas ya mati, ini kan ya ya. Di atas ya mati atau di atas waw mati. Kalau alif kebetulan nggak pakai ini ya. Tapi ini mad tabii, ini bacaan panjang. Nah, kalau sukunnya ini kan sukun ya. Kalau tanda bulat tanda matinya ada di iya, waw atau alif, di alif ada nanti ilmu lain malahan. Kalau di alif nanti yang dibaca pendek nanti ya. Nah, biasanya umumnya cuman di sini nih ya. Cuman di atas iya mati, di atas waw mati. Nah, kalau tanda panjangnya ada di atas ya mati atau waw mati, maka dia bukan disamber, tapi dibaca panjang. Nah ini hi itu panjangnya nanti tergantung warna. Kalau setelah hitam ada warna hijau, berarti panjangnya satu alif atau 2 ketukan. Tapi kalau setelah hitam ada warna biru, panjangnya 2 sampai 6 ketukan. 2 sampai 6 ketukan atau 1 sampai 3 alif. Aduh bingung Pak Ari. Iya, jadi 1 alif itu nilainya 2 ketukan. Jadi kalau 2 alif nilainya 4 ketukan. Iya, 3 alif nilainya 4 ketukan, 4 harokat gitu ya. Harokat kalau di dalam bahasa Al-Quran itu ya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya, rumus-rumusnya dicatat. Jadi kalau ketemu sukun sekali lagi nyamber. Kalau ketemu tasdid nyamber dan double. Ketemu tasdid nyamber dan double. Ketemu tasdid nyamber dan double. Ketemu sukun nyamber doang. Tapi kalau ketemu sukun di atas ya mati atau waw mati tidak nyamber tapi jadi panjang. Rumus berikutnya, kalau menemukan ini huruf-huruf yang warnanya oranye di Quran ini ya. Di Quran ini. Ya, Pak Ari bagaimana kalau Quran saya tidak ada warnanya, luntur. Ya sama aja. Kalau di huruf yang nggak ada tanda jangan dibaca. Ini kan nggak ada tandanya tuh. Tanda itu apa ini? Tanda baca ya. Ini ada ini kasroh, tanda baca. Ini di atas fathah. Ada lagi nanti di atas doma. Ini sukun ya. Ini apa tadi? Kasroh. Ini domah. Ini fathah. Ini nggak ada tanda. Nah, kalau tidak ada tanda, maka jangan diapa-apain, jangan dibaca. Berarti dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketemu sukun ada di atas ya mati jadi panjang. Yang warnanya biru ini panjangnya 2 sampai 6 atau jangan bingung deh, 6 harokat aja deh atau 3 alif, udah begitu aja beres ya. Bisa ya rumusnya ya, tolong dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza pari panjang. Ya bener matobi. Tapi ternyata ini warnanya oranye. Ingat rumusnya. Setiap yang warna oranye maka dianggap tidak ada. Tidak dibaca. Jadi idash. Kenapa? Oh, kenapa? Kalau mau kenapa mudah-mudahan nggak pusing ya. Mad tabii ini nggak jadi panjang karena ketemu tasdid nih, ketemu sidah itu. Mad tabiinya tidak dibaca panjang karena ketemu pendobel, ketemu tasdid 1. Terus alif yang ini kok juga nggak panjang, kenapa? Alif ini namanya hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah apabila diwasol, apabila disambung, ini nggak ada bunyinya. Terus alif lam ini apa? Oh ini namanya alif lam samsiah. Oh bingung Pak Ari, ya udahlah. Kalau bingung gini aja ya sementara. Ini warna oranye. Warna ini atau di Quran yang gak ada warna ini tidak ada tanda baca. Kita disuruh membaca. Karena ini tidak ada tanda bacanya maka jangan dibaca. Jadi dari sini idash. Ingat rumusnya, setiap tasdid nyamber dan double. Idasya dibaca double. Kemarin Kak Lestari bacanya idash amsu. Baca ulang lagi ya. Idash. Ingat ketemu sukun berarti nyamber. Idasyam
Ingat warna hitam berarti dibaca apa adanya. Emang nanti kalau mim mati ada yang lain? Ada yang lain nanti. Ada yang idgham, ada yang ikhfa. Ini ingat rumusnya. Warna hitam dibaca apa adanya. Makanya ini benar. Cara baca Quran praktis, mudah untuk siapapun. Walaupun dia pemula bisa pintar, bisa pandai. Saya jamin. Kalau nggak pintar, Quran warnanya lempar ke muka saya. Ya, asal catatan belajar dan ngikutin ya. Kalau nggak belajar dan ngikutin mah sama aja. Maaf, dokter, anak saya sudah 3. Ya sudah Bapak di KB aja. Nih saya pakai sarung ya, pakai sarung. Sama Pak dokternya sarungnya ditempelin di jempol gitu. Pas gitu, dokter, istri saya masih hamil. Kata dokter itu bisa tidak hamil. Terus Bapak pakainya di mana? Di jempol. Oh salah. Salah. Bukan di jempol Pak. Di anunya Bapak. Paham ya? Jadi belajar itu memang harus pinter gitu ya. Ya nah ini ya. Itu bercanda saja ya. Kelakar ala represi lah ya. Gitu. Jadi kalau belajar insya Allah. Tapi harus benar gitu ya. Jadi jangan setiap gajah itu yang gede badannya. Tiba-tiba Pak Ari datang, itu gajah. Ya bukan, itu Ari gitu ya. Tidak semua yang gede itu gajah gitu ya. Jadi tidak semua panjang itu ular. Nah ini, jadi belajar itu harus benar, harus pakai guru. Baik, kita teruskan ya. Oke, ingat rumusnya, setiap hitam dibaca apa adanya. Ini idash. Setiap tasdid ini nyamber dan double. Maksudnya hurufnya jadi 2. Idash syam. Syam ini pun kan mati nyamber. Syam karena dia hitam maka dibaca apa adanya. Kenapa? Memang ada yang lain, ada nanti yang nggak dibaca apa adanya, yang warnanya lain. Gampang nanti ya. Idash syamsu ku nyamber dan double. Kuwi rots nyamber, tapi ini namanya hames ya, rots gitu. Wah, hari nggak ngerti hames, ya udah pokoknya mah dibaca ada pecah tapi idash syam sukuwi rots. Ini kalau mau tahu ini tanda-tanda wakaf. Ini namanya al-waslu aula, disambung lebih utama. Tapi ini ada nomor ayat yang kemarin saya jelaskan yang bulat-bulat itu ini. Nah yang bulat-bulat ini nomor ayat. Nomor ayat itu sama seperti wakaf mutlak. Artinya berhenti di sini, mutlak berhenti boleh, disambung boleh. Jadi ada 2 ketentuan. Itu mah bingung lah, nanti aja ya. Karena untuk pemula yang penting bisa baca dulu. Idash. Nah ya, ini tidak dibaca. Kenapa? Karena dia tidak ada tanda baca. Mungkin ibu dan bapak, Pak Ari kalau tidak dibaca kenapa ditulis? Ada ceritanya. Nih yang gampang karena saya juga tidak pintar bahasa Inggris ya. Nih one. Kenapa ditulisnya one? Dibacanya wana yo. Student. Ya kalau nggak salah gitu ya. Maaf ya kalau saya salah. Student itu kalau nggak salah ada N-nya ya. Student. Ada T-nya Pak. Pokoknya mah begitu ya. Mohon maaf nih yang pintar bahasa Inggris, saya mah bahasa Inggrisnya 0 goreng direct. Student kenapa dibaca student gitu ya. Student ya kalau nggak salah. Atau neo kenapa dibaca jadi new gitu ya gitu. Saya nggak mau banyak bahasa Inggrisnya karena saya nggak pintar, nggak bisa bahasa Inggrisnya ya. Saya jujur aja ya itu. Oke. Gitu ya, itu bahasa asing. Jadi pertanyaannya, kenapa Pak Ari ini kalau nggak dibaca ditulis? Nantilah ceritanya ya, boleh nanyanya di lain hal. Kalau di sini nanti ibu dan bapak yang lain pada pusing. Idasyam suku wirat. Cuman permasalahannya pemula suka begini. Idasyam suku wirat suka panjang. Kenapa? Bu, Pak, kenapa dibaca panjang? Ini kan hitam. Hitam itu dibaca apa adanya, dibaca netral tanpa panjang.
Pak Ari jangan salah. Saya tidak membaca panjang. Tapi saya bingung. Setelah su itu huruf apa? Nah, hati-hati. Jadi kalau lagi bingung, jangan idza syamsu. Jangan mikir. Kalau mikir putusin aja. Idza syamsu. Oh, abis syamsu. Oh, itu kaf. Kaf ini kaf. Oh, ini yang ini kaf. Kaf wadomahku. Oh, jadi idza syamsu ku. Nyamber ke wawu. Kata Pak Ari kalau ada ini nyamber dan double. Ku. Rots. Oh gitu. Ulang lagi. Idza syamsu kuwirat. Jadi jangan suka mikir di tengah. Kalau suka mikir di ayat baca sambil baca nanti jadi kebiasaan. Saya ingat dulu lagi ngajarin Yai orang Palembang ada di Jalan Bajubung ya, pensiunan Pertamina. Beliau begitu, udah sepuh manggil guru ini dan itu. Saya bilang, Yai udah pandai loh Yai, lagunya juga sudah enak. Kenapa Yai dibaca panjang ini? Kamu anak muda umur aja baru 30, saya sudah 60 tahu. Katanya, emang Yai kenapa? Kamu berani-beraninya ngomelin saya, ngebenerin sama saya. Itu kan saya kan udah tua. Nah, Yai kenapa tuh Yai manggil saya? Saya kan Yai udah bukan hanya dipanggil. Yai saya dikasih amplop sama Yai. Memang amplop saya bener jujur. Kalau dikasih amplop saya nggak pernah saya ambil. Amplopnya saya buang. Isinya saya ambil. Kata dia, astagfirullahaladzim, subhanallah. Dia takjub sama saya. Kamu anak muda berani katanya ya. Saya manggil guru itu udah banyak. Tapi jarang berani seperti kamu. Akhirnya saya dipuji. Alhamdulillah ya gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak sengaja manjangin bacaan ini. Tidak sengaja. Jadi mikir sambil di tengah. Nah kalau mikir putusin aja. Idza syamsu. Oh ini kap. Oh jadi kak. Kauku kap wadomahku. Ada ya kadang Pak Ari di saya bukan wadomah. Ada juga PSU. Ada patah PSA. Nah apa-apa apapun ya. Itu apapun ada jabar A, jabar I, jabar apapun ya. Itu mah cara ngeja boleh aja. Idza syamsu kuwirat. Nah, kemudian kita geser tuh. Ya, ayat 2-nya. Wa idza bener panjang ini, tapi ini warnanya oranye. Kenapa warna oranye tadi udah dijelasin ya? Karena matobinya ketemu huruf bertasdid, ketemu alif lam samsiah. Kenapa alif ini juga nggak ada tanda? Karena ini namanya hamzah wasol. Kalau di wasol, kalau digabung, disambung, ini nggak bunyi. Ini alif lam samsiah. Kalau alif lam samsiah itu tidak ada tandanya. Jangan usah bingung-bingung dulu ya pemula mah ya. Yang penting ini warna hitam dibaca apa adanya. Dari hitam nyamber ke sini. Pak Ari ini coklat. Nah, kalau yang coklat-coklat itu coklat, warna coklat ya, coklat. Yang coklat-coklat ini ditahan umumnya. Nah ini kebetulan nunnya itu nun bertasdid, jadi gunah. Gunahnya karena sebab alif lam samsiah. Pokoknya ditahan aja deh gitu ya. Kan tadi ya, kalau ketemu tasdid nyamber dan double. Spesial yang warna-warna coklat itu ada ditahan. Ini kebetulan ditahan, ini gunah. Gunah itu ditahan berarti ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. 2 sampai 3 ketukan. Ditahan, dibaca double ya iya karena ada tasdid ini. Dan ada dengung ke hidung. Jadi wa idan nuju, Pak Ari bilang hitam kan netral. Iya, tapi ini setelah hitamnya ada hijau tuh. Kalau setelah hitam ada waw mati, kan tadi ya, waw mati adanya waw sukun adanya di waw atau di iya, bukan nyamber tapi jadi panjang. Kalau hitam setelah hitam ada hijau jadi panjang. Inilah yang dikatakan mad tobi'i. Mad tobi'i mad asli itu juga ya, jangan salah. Mad tobi'i mad asli itu juga. Tapi saya selalu bilang selalu membedakan mad tobi'i. Kalau mad asli nanti ada yang berdiri ya. Ini. Wa idan nujumung. Kenapa mung ini coklat nih? Ini coklat. Ya, pokoknya yang coklat-coklat ditahan. Ini kebetulan kalau tadi gunah coklatnya, ini coklatnya ikhfa.
Kenapa? Nun mati ketemu kaf. Ini kaf ya. Jadi kaf itu aslinya begini. Tuh kaf. Ya, huruf kaf. Kaf itu nanti bisa begini. Tuh. Bisa begini. Tuh. Bisa begini. Nanti kapan-kapan kita latihan nulis ya. Ini kalau dikasih tangkai jadi kaf. Ini juga di tengah jadi kaf. Tuh kaf. Ini juga kaf juga tuh. Cuman ini kaf ada alifnya. Ini juga kaf juga loh. Tapi kaf ini mengandung elam. Tuh ya. Mana lagi kaf? Ini juga kaf juga tuh. Tuh ya. Jadi ini ikhfa. Ibu dan bapak catat ya. Ikhfa. Karena nun sukun ketemu kaf. Huruf ikhfa itu 15. Yang gampang coklat ketemu hitam ini ikhfa ya. Catat ya. Karena nanti kalau idhar hitam warnanya. Kalau idgham coklat juga ya. Ikhfa coklat juga. Kemudian idgham, iqlab coklat juga. Tapi nanti ada tanda masing-masing ya. Nah, cobalah mudah-mudahan ya dengan tanda-tanda warna, dengan rumus-rumus yang saya berikan ibu dan bapak paham. Atau nanti ada koreksi ya. Silakan. Pak Hari kayaknya ini kurang loh. Ini begini loh ini. Saya selalu menerima saran dan kritik ibu dan bapak ya. Jangan sungkan disampaikan. Yo. Wa idan nujumung kadarat. Jangan kadarat. Kadarot itu rot. Kadarot. Ini hitam ya. Berarti hitam dibaca apa adanya. Cuman ini ada taknya mati. Kalau taknya mati ini namanya hamas ya. Hamas ya. Kadarat. Hamas itu yang populer tak sama kap mati. Akbar. Allahu akbar. Nanti aja kalau pusing mah ya. Ini dulu ya. Wa idan nujumung kadarat. Wa idan nujumung kadarat. Wa idha nyamber ke sini. Wa idang ini warna oranye atau tidak ada tanda baca jangan dibaca, dilompat aja. Ini tasdid rumusnya nyamber dan double. Spesial yang warna coklat seperti ini bukan hanya nyamber dan double, tapi ada ditahan, ada panjangnya, ada dengung ke hidung karena ini nun termasuk huruf gunnah. Wa idan nujunya hitam ketemu hijau, ini matobi, ini panjang. Wa idan nuju panjangnya berapa? 1 alif 2 ketukan. Wa idan nujumung kadarat. Nanti tolong ibu kasih masukan. Apakah pusing disertai dengan teori-teori warna, teori-teori gini, atau hanya baca saja ya? Atau nanti untuk pemula mungkin ada 3 bagian ya. Bagian pertama dibaca apa adanya tanpa ngomong. Baca kedua penjelasan warna kayak gini. Ketiga untuk yang pinter ada tajwidnya ya nanti. Jadi kita bikin 3 bagian. Apa gimana? Tolong saran dan kritiknya ya. Jangan sungkan disampaikan. Wa idza jangan wa idza. Ini ada titiknya tuh. Wa idan nujumung kadarat. Ayat ketiga sama aja ya, bisa satu bisa semua tuh. Ingat ini warna oranye. Atau di Quran yang tidak ada warna, tidak ada tanda baca. Kita disuruh membaca. Kalau nggak ada tanda baca, maka jangan dibaca. Di sini wa'idal. Ingat ketemu sukun nyamber. Wa'idal. Jiba. Ingat hitam ada hijaunya panjang. Ini matobi'i. Made. Bolehlah sedikit-sedikit ditulis ya. Jangan bilang, aduh Pak Adi belajar tajwidnya pusing. Ya karena memang Quran kan turun dengan tajwidnya. Dikit-dikit aja lah ya. Walaupun nanti saya punya teori juga. Punya trik. Bapak ibu dan bapak yang nggak ngerti tajwid bisa paham. Nah, insya Allah. Ini matobi ya. Ini nih. Karena hitam ada hijaunya. Itu. Matobi itu nanti ada 3 ya. Ada fathah dengan alif nih. Huruf fathah dengan alif. Huruf kasroh. Di bawah ini kasroh. Dengan ya mati. Ada huruf domah dengan waw mati.
Ya, du. Ini bantu bi karena fathah. Mana fathah Pak Ari? Ini fathah nih. Ini fathah dengan alif. Ini kasroh dengan ya mati. Ya, kasroh dengan ya mati. Ini doma dengan waw mati. Hurufnya apa? Hurufnya mah apa saja. Huruf mah apa saja. Yang penting tandanya. Tanda ingat-ingat ya. Ini jodohnya, saya pasangannya lah. Apa ya pasangan apa jodohnya? Fathah harus dengan alif. Kasroh harus dengan ya mati. Doma harus dengan waw mati. Kalau itu terjadi, maka terjadi mad, terjadi bacaan panjang. Kalau enggak nanti hukum lain. Ada huruf lin dan yang lain ya. Tidak jadi panjang pokoknya mah. Oke, kita teruskan. Wa idal jibalu. Ini hitam semua. Ingat hitam semua? Berarti netral, dibaca apa adanya. Cuman di sini ada ini nih. Berarti kalau ketemu tasdid nyamber dan double. Wa idal tuh. Ini nyamber doang. Wa idal jibalu suyirat nyamber. Ini nyamber. Tapi ini ta nyamber adanya di ta ini hamas. Suyirat gitu ya. Paham ya? Baik. Wa idal kalau ada yang mau belajar wa patah wa alif wa kasroh i dal wa patah a ada juga atau wa patah wa alif kasroh i dal patah da boleh tapi itu ya, boleh itu ngejaya dulu zaman dulu ya alif wa patah atau jabar APS boleh nanti ya kalau memang perlu digituin. Wa idzal jiba panjang mantu bi wa idal jibalu suyirat. Kenapa Pari begitu? Masalahnya yang belajar usia sudah seperti saya ini banyaknya umurnya seusia saya udah setengah abad. Udah asar. Asar. Iya kalau 50 kan kalau Rasulullah 62 ya. Berarti bukan seberapa tahun lagi. Udah sebentar lagi maghrib. Mudah-mudahan kita dikasih bonus ya. Dikasih lebih gitu umurnya ya. Mudah-mudahan bilangannya. Sebetulnya mah bukan ditambah umur ya. Berkurang kesempatan hidup. Nah ini ya. Wa idal jibalu suyirat. Nggak usah disentak. Suyirat. Cuman latihannya untuk orang-orang yang seusia saya. Suyirat. Karena kalau saya ngajar nyentak itu. Saya ngajar nyentak pengalaman. Di ibu dan bapak pas gitu loh. Pak dengerin liatin saya. Suyirat. Ikutin. Ternyata pas di bapak. Oh saya baru paham. Ternyata nyentaknya saya. Di ibu dan papa adalah pas gitu. Maaf ya Pak ya, Ibu ya. Bukan saya marah, nyentak-nyentak. Bukan itu teori aja. Teori hentak namanya. Ayat keempat. Wa idal. Masih ya nggak usah dijelasin lagi ya. Ini udah tahu ya. Nggak dibaca. Ini nyamber. Ini panjang. Ini nyamber dan double. Ini nyamber doang. Wa idal isyaru tilat. Taunya susah. Tilat. Nanti kapan-kapan videonya ada gambarnya ya. Ada wajah saya pengucapannya. Karena ini satu dan lain hal videonya belum bagus. Jadi lagi di setting ulang. Belum selesai. Wa idal isyaru tilat. Wa idal isyaru tilat. Nah enggak usah. Banyak-banyak pembahasannya ya. Karena ibu dan bapak sudah paham. Sudah saya tadi jelaskan. Di pertemuan di ayat ke-1 sampai ke-3 tadi ya. Nah ini tinggal baca aja. Tinggal nerusin tuh. Kan sama ya. Sama tuh. Gak dibaca. Ini panjang mantobi'i. Ini hitam semua. Ini nyamber. Tuh. Dan karena tak hamas. Tinggal baca deh. Wa idal. Ini nyamber dan double. Wa idal syuhsirat. Itu tadi yang saya bilang. Pemula kadang-kadang di sini kagok. Kagok itu apa sih?
Jadi suka begini bacanya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Kenapa? Karena susah. Apalagi giginya kadang-kadang kita sudah gigi palsu agak susah, tapi harus dilatih, bisa. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu. Ini shinnya apalagi di buar sini si Bude Nursi, shinnya masih susah. Itu Wusotiarni hutang sin sama saya. Husyu susah. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ini kan sin gede tuh, sin gede, sin besar ya. Nggak usah dijelasin ya warnanya ya, udah sama aja. Wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Nih. Kemudian ayat ke-6-nya sama aja ya, bisa satu bisa semua, ini sama tuh. Tidak dibaca. Ini nyamber, ini panjang, ini matobi'i, ini nyamber dan double, ini nyamber doang. Warna hitamnya dibaca apa adanya tanpa panjang. Gampang ya ternyata ya. Masya Allah. Wa idal biharu sujirat. Sujirat. Kenapa Pak Hari disentak itu tadi ya alasannya ya. Yang punya jantung hati-hati ya. Iya. Wa idal biharu sujirat. Gampang. Saya nggak usah banyak-banyak ngejelasin lagi. Itu karena sama aja ternyata. Kemudian di ayat yang ketujuhnya tuh sama juga. Sama bisa satu bisa semua. Ini tinggal dicoret kalau perlu dicoret. Nggak dibaca. Ini coklat tuh. Ini apa? Tanda tasdid nyamber dan double tapi coklat. Berarti ditahan. Ini hijau, hitam ada hijaunya berarti matobi'i. Tuh, gampang tak? Ini nyamber dan double. Ini nyamber doang. Oh udah ya. Masya Allah. Teori warnanya hebat kan? Insya Allah ya. Wa idan nufusu zuwijat. Wa idan nufusu zuwijat. Wa idan nufusu zuwijat. Nggak usah dijelasin, sama kan dengan yang tadi. Ini tinggal digeser aja nih, geser. Tuh ada hal lain nih. Ini tetap ya, ini tetap dicoret. Penjelasannya tadi udah dijelasin ya, jadi nggak dibaca. Wa idal, ini tetap nyamber dan double. Nyamber doang, salah. Nyamber doang, kalau nyamber double tasdid ya. Ini nyamber doang. Wa idal mau, ini mau. Ini Pak Hari kan ini ada wawu mati. Ini oh iya ya, berarti ada rumusnya. Kalau fathah dengan wawu mati bukan. Kalau fathah kan tadi dengan alif ya. Kalau fathah dengan alif jadi panjang da. Kalau kasroh dengan ya mati, ya sukun bukan nyamber tapi jadi panjang. Kalau domah ini domah ya. Domah dengan wawu sukun, wawu mati itu pun jadi panjang. Ini ya. Nih kalau fathah ini fathah dengan alif. Kalau kasroh dengan ya mati ya sukun. Kalau domah dengan wawu sukun itu tidak nyamber ketemu huruf matinya tapi jadi panjang. Jadi panjang. Begitupun ya. Begitupun kalau dia fathah dengan wawu sukun. Ini nama ilmu satu ya. Kalau fathah dengan wawu sukun juga bukan nyamber tapi jadi mau, itu lin nanti ya, huruf lin. Hurufnya apa saja ya? Huruf ini apa saja nih? Huruf ini apa saja? Pokoknya mah hurufnya apa saja. Yang penting ininya, barisnya patah, ini barisnya ya. Ini baris ya, ini patah dengan wawu mati. Atau kalau fathah dengan ya sukun. Nah, ini pengecualian berarti ya, pengecualian yang nyamber tadi. Nah, kalau fathah dengan ya mati pun ini
Tidak mad. Tidak mad tapi lin ya. Mau, mai berarti ini ya. Ini hurufnya apa saja ya? Hurufnya apa saja? Huruf yang berbaris fathah dengan waw mati atau huruf yang berbaris fathah dengan ya mati itu enggak nyamber, tapi jadi lin. Lin itu diphthong ya. Kayak a dan i ai. A dan u au gitu ya. Lin, harfulin, huruf lin, huruf diphthong. Nah, begitupun kalau dia ini. Kalau dia ini ya. Kalau dia ini kasroh dengan ya sukun, domah dengan waw sukun, itu juga tidak nyamber, tapi jadi panjang. Itu yang dikatakan matobi'i. Cuman matobi'i itu ada tambahannya ini alif. Cuman kalau alif kan tidak ada tanda sukunnya karena alif sudah mati. Ini ya, ini mudah-mudahan paham ya. Sedikit-sedikit nanti teori warnanya kita praktikkan di surat demi surat ya. Nah ini ada tambahan materi nih. Nih kalau enggak sih ya. Bukan tambahan materi sebetulnya. Kan tadi setiap warna hitam netral dibaca apa adanya. Tetapi karena di atas hitamnya ada hijau jadi panjang. Hijau kan? Atau pari di Quran saya tidak ada warnanya. Atau kalau ada patah berdiri, ada domah terbalik kayak ini, domah terbalik, ada kasroh berdiri, itu dibaca panjang. Ya, itu mad asli. Nah masih bisa beda-beda nanti, bisa mad asli, kalau di alif bisa mad badal, kalau di hadomir bisa mad silah qasiroh. Pokoknya mah ada yang berdiri maka panjang. Itu ya. Nanti perlahan-perlahan ya warnanya. Kalau ada yang nggak paham nanti bisa ditanyakan. Wa idzal mau tuh mau lin. Wa idzal mau datu suilat. Kenapa ini Pak Ari warnanya oranye? Karena ini Hamzah minjem rumah di iya gitu loh. Ya, jadi iyanya nggak dibaca. Jadi minjem rumah seperti kita ngontrak di rumah Pak Usman. Berarti rumah itu punya siapa? Punya Pak Usman. Tapi yang menempati siapa? Saya. Karena saya yang bayar, yang ngontrak gitu. Ini Hamzah ngontrak. Jadi Hamzah itu kadang-kadang ngontraknya di wawu. Ya, kadang-kadang ngontraknya di alif. Kadang-kadang minjem rumah di iya. Ini Hamzah. Ya, kayak orang kan suka bingung baca ini ya. Nih kan kadang gini. Tuh, ya. Syai'in tuh. Kan kontraknya di Hamzah. Orang yang enggak ngerti akan baca syai'in, dianggapnya iya, padahal ini Hamzah. Syai'in gitu. Terlalu jauh ya nanti pusing ya. Ini aja dulu ya. Ini wa idza insyaallah perlahan ya semuanya akan dapat. Asal ibu dan bapak sabar terus belajar dan terus konsen. Ada saran, ada kritik, ada kemauan, keinginan sampaikan ya. Jangan sungkan. Wa idzal mau'udatu suilat. Kemudian ini ayat ke-8 ke-9-nya tuh ada yang baru nih. Ada yang baru ya. Ingat semua yang warna hitam netral dibaca apa adanya. Jadi cuman ini kan yang tadi ya. Ini hitam. Nyamber dan double. Bi'ayyi dan ini. Dan ini Pak Ari bilang kalau warnanya oranye nggak dibaca. Iya nggak dibaca. Cuman ini mim ini cuman berganti asalnya bunyi nun mati jadi bunyi mim mati. Loh ini mim sukun. Jadi bi'aidzam umumnya warna coklat di Quran kita ini. Tapi di Quran yang nggak ada warna ini gitu. Jadi bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Ini namanya iqlab. Pak Ari saya nggak mau belajar tajwid pusing atau gimana ya sedikit aja lah istilah walaupun nanti kadang-kadang ibu dan bapak tahu bacanya nggak tahu namanya nggak masalah itu yang di online tuh yang ngaji itu cowok siapa namanya belajar bertahun-tahun tapi nggak tahu nama saya Ari RKM itu apa Radio Kayu Manis Ari Ram karena saya besar di Radio Kayu Manis Jakarta ya lama di sana itu ya.
Harus tahu namanya. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang kenyataannya begitu. Banyak orang yang bisa baca Quran tapi nggak tahu ini bu apa, nggak tahu ini apa, nggak tahu. Tapi dia bisa baca karena dia sering dengerin. Ya udah, yang penting mah bisa baca bener gitu aja deh. Ya, kecuali mau jadi guru, mau jadi ustadz harus tahu namanya ya. Tapi kalau sudah belajar, sudah tahu cara bacanya begitu namanya lupa, tenaun-naun lah. Bingung-bingung amat ya. Yang penting bisa bacanya bener. Yang penting baca Quran bener. Bi'ayyi dambing, ini coklat tuh. Coklat, kalau coklat itu sama seperti hitam, dibaca apa adanya. Cuman ada cumannya. Karena warnanya coklat berarti ada unsur eng-engnya. Kalau nggak guna ke hidung ada engnya. Ini nih tanwin ini ketemu qaf. Itu namanya hukumnya ikhfa. Ikhfa ada samar ke hidung ya. Apalagi ini ketemu kaf dan kop. Kalau ketemu kaf dan kop engnya banget. Jadi bacanya gimana? Bi'ai dzambin qutilat. Itu ya. Tolong ya teori warna ini mungkin di sini ya. Di surat-surat lain supaya tidak terlalu lama, supaya tidak pusing. Teori warnanya nggak saya sebutkan secara mendetail ya. Sepintas-sepintas aja. Gitu ya. Bi'ayyi dzambin, ditahan. Ikhfa. Bi'ayyi dzambin qutilat. Nah ini, ingat ya, masih ingat ya ini ya? Gak usah dijelasin ya, gak dibaca ya. Wa idas, nyamber dan double. Wa idas suhufu nusyirat, hitam semua. Berarti gak ada masalah, gak ada problem. Maksudnya dibaca apa adanya. Wa idas, nyamber dan double, nyamber dari sini ke sini. Wa idas suhufu nusyirat. Masalahnya orang yang sudah umur seperti kita bacanya suka telat, suka terlambat. Wa idas suhufu nusyirat, jangan. Ini pendek, kosar, jangan dibaca panjang. Wa idas suhufu nusyirat. Oh berarti di sini nggak ada yang panjang ya, pendek semua. Adanya cuma nyamber dan double. Ketemu mahkota ini tasdid, nyamber dan double. Ketemu sukun nyamber doang, tapi taknya hames gitu ya. Wa idas suhufu nusyirat. Jadi nanti teori warnanya nggak saya ulang-ulang ya. Tolong ya. Jadi ini surat ini sebagai dasar dan surat ini sebagai ajang untuk tes. Kalau surat ini sudah bisa, sebetulnya ibu dan bapak sudah kelas pinter, sudah kelas C. Istilahnya kalau di saya kelas C itu kelas tadarus. Kalau kelas B itu yang menguasai kul huwallah, kul babinnas, kul babil falaq, kul ya. Kalau 4 kul itu bisa, itu kelas B. Berarti udah lumayan. Udah bisa baca, tapi belum benar. Udah menuju ke kelas C. Kalau kelas A dasar gitu ya. Itu saya ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C gitu. Kalau sudah kul bisa itu kelas B. Kalau surat takwir bisa berarti kelas C. Tadarus bisa, baca Quran pinter insyaallah ya. Makanya ini tolong ya. Ini disimpan baik-baik filenya. Wa idas suhufu nusyirat, shin. Masalahnya ibu-ibu kok banyak orang yang nggak bisa shin, nusyirat nanti ya. Ada tulisan, ada gambar, ada videonya. Mulut saya biar kelihatan. Tapi ada ya di yang lain udah saya bikin, coba dilihat lagi ya mulutnya ya. Bukan soal ganteng, jelek, bagusnya, tapi memang belajar memang harus talaki. Ini kita berhadapan berarti ya. Ibu dan bapak berhadapan dengan saya. Kita belajarnya benar insyaallah ya, bersanan. Jadi tahu siapa gurunya, di mana rumahnya, orangnya seperti apa. Karena kita ada videonya, ada gambarnya. Itu belajar. Karena belajar tanpa gurunya setan, jangan mau ya. Jangan mau ngaji online, nggak ada gurunya, jangan mau ya. Harus langsung ada gurunya. Berikutnya ayat yang ke-11 sama ya idemnya tuh ininya ya. Nggak dibaca ya. Wa idas, ingat ada tasdid, ini nyamber dan double. Wa idas. Nah,
Pak Ari bilang kalau hitam itu dibaca apa adanya. Kok ini ada alis? Nah gini aja. Ini warnanya biru, biru agak ungu ya, biru agak ungu. Pokoknya kalau hitam ketemu biru, ungu dan ada alis, panjangnya 5 harokat. 5 harokat, itu aja dulu ya. Kalau setelah hitam, ini kan hitam itu netral, dibaca apa adanya. Tetapi setelah hitam itu ada warna ungu kali ya ini ya, ungu ya, kalau saya lebih cukup violet ya, ungu ya, bukan biru, ini biru keungu-unguan. Nah kalau ada yang warna seperti ini dan di atas ada alisnya, ini panjangnya 5 harokat, 5 ketukan atau 2,5 alif. Boleh tahu namanya? Boleh. Ini adalah made. Ini dah ya. Mad wajib. Muttasil. Muttasil. Konon ya, kata orang kalau belajar ada tulisannya gini, ke otaknya cepat pinternya, katanya begitu. Nah ini mad wajib muttasil terjadi karena mad thabi ketemu hamzah. Tuh. Satu kata, satu kalimat bisa gitu ya. Pak Ari saya emang gak ngerti tuh mad wajib. Ya tulis aja. Hari ini gak ngerti kan besok lama-lama ngerti. Karena kita akan terus belajar begitu. Mad wajib muttasil. Mad thabi ketemu hamzah, cirinya ada alis, alisnya tebal. Itu mad wajib muttasil. Mad panjang wajib dibaca panjang, muttasil karena nyambung. Ya. Bingung juga. Itu tadi aja deh. Hitam. Kalau setelah hitam ada biru atau ungu. Ini biru keungu-unguan ya. Sama. Nanti yang biru juga sama panjangnya 5 harokat 2-5 ya, ada disebut. Tapi ini mad wajib muttasil harus 5 harokat, harus wajib 5 harokat ya, 2,5 alif. Karena 1 alif itu nilainya 2 ketukan, 2 harokat. Berarti kalau 2 alif nilainya sama dengan 4 harokat, 4 ketukan. Nah kalau 2,5 alif berarti nilainya 5 ketukan, 5 harokat. Pak Ari gimana ngitungnya? Kalau lebih gimana? Cincai deh, enggak apa-apa, lebih dikit mah ya, enggak dosa, asal jangan kepanjangan aja ya. Asal jangan kepanjangan. Baik. Wa idzas samaa'u kusyitat, enggak ada masalah, ini hitam semua. Masalahnya cuman pemula suka panjang. Kusyitat suka begitu. Kenapa? Enggak tahu. Wa idzas samaa'u kusyitat suka gitu, padahal ini pendek. Jadi wa idzas sama segera, wa idzas sama kusyitat, wa idzas sama kusyitat dilatih tuh. Wa idzas sama bila perlu latihannya tuh sehari 1 ayat ini 1000 kali diulang-ulang. Wa idzas sama kusyitat. Tapi jangan bimbang dan ragu kalau mulutnya jadi keluh, susah lagi belajar itu begitu. Kadang-kadang saya juga jadi gurunya kadang-kadang suka keliru gitu ya, gitu hurufnya kadang-kadang begitu ke bawah jadi keluh ya. Jangan kaget. Kok mulut saya belajar bukannya jadi bagus, jadi bingung ngomong. Iya, awal-awal begitu. Sama orang yang biasanya kakinya kena beling, kena paku, itu jalan itu kaku, susah. Makanya kata dokter ini, Pak, belajar jalan pelan-pelan, belajar jalan pelan-pelan. Emangnya aku nggak bisa jalan? Bukan, karena memang kalau udah stroke, udah kena sakit, itu jadi kaku. Nah makanya harus dilatih. Nah ini pun kita seperti kaku, kita seperti stroke mulut. Tapi bukan, karena ini karena belajarnya baru. Jadi keluh, susah gitu ya. Ayo terusin. Wa idzas sama alis panjang. Wa idzas samaa'u kusyitat. Wa idzas samaa'u kusyitat. Wa idzas samaa'u kusyitat. Ukusyitat segera. Wa idzas samaa'u kusyitat.